Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri khas DC pinjaman online menekan nasabahnya agar cepat membayar tagihannya. Nah, buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan, pasti kalian sering mendapatkan kayak ancaman-ancaman melalui pesan WhatsApp maupun telepon ya dari DC pinjaman online. Nah, di sini ada beberapa nih ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh para DC pinjaman online untuk menggertak nasabahnya yang mengalami keterlambatan. Dalam arti, ancaman-ancaman ini tidak akan benar terjadi, jadi ini hanya sebatas gertakan saja kepada nasabahnya ya. Jadi, buat kalian yang mungkin belum siap untuk membayar, kalian jangan sampai terpancing dengan ancaman-ancaman seperti ini ya, karena ini tidak akan pernah terjadi. Ini hanya gertakan saja. Ini untuk memancing kalian supaya panik dan cepat-cepat membayar tagihan kalian. Dan untuk ciri khas ancaman dari DC pinjol yang pertama adalah foto DC seolah-olah lagi nagih di rumah nasabah lain. Padahal itu entah foto siapa yang dipakai dan di-share berkali-kali, dan bisa dibilang itu adalah foto sejuta DC karena foto tersebut sering dipakai oleh beberapa DC pinjaman online manapun ya. Jadi bukan hanya di satu aplikasi pinjaman online. DC dari beberapa aplikasi pinjaman online pasti sering mengirimkan atau menggunakan foto tersebut untuk menggertak nasabahnya yang mengalami keterlambatan. Biasanya mereka mengirimkan foto tersebut itu melalui pesan WhatsApp kepada si nasabah yang mengalami keterlambatan tersebut. Seolah-olah mereka sedang menagih di tempat lain dan menginformasikan bahwasanya mereka setelah dari tempat itu akan ke tempat nasabah tersebut yang mengalami keterlambatan. Nah, ketika kalian mendapatkan ancaman seperti itu, kalian jangan pernah percaya, kalian jangan panik dulu, karena fix itu hanya gertakan saja. Kalau tidak percaya, kalian tunggu saja, tidak akan pernah ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Yang selanjutnya adalah foto atau mungkin video DC lagi di mobil mengaku sudah dekat di rumah nasabah. Dan lagi-lagi itu foto dan video sudah berkali-kali dipakai dan di-share oleh beberapa DC aplikasi pinjaman online ya. Jadi untuk foto ataupun video lagi di mobil atau mungkin di jalan ini sama halnya seperti foto yang tadi ya. Foto tersebut itu sering banyak dipakai oleh beberapa DC pinjaman online untuk menggertak nasabahnya, dan ancaman seperti itu juga bisa dibilang itu hanya gertakan saja dari pihak DC pinjaman online untuk si nasabah yang mengalami keterlambatan ya. Jadi itu tidak real. Mereka lagi di jalan menuju ke rumah kalian. Dan jikalau kalian masih belum percaya dan tidak yakin juga, jikalau kalian mungkin mendapatkan ancaman seperti itu, kalian tunggu saja. Kalian mungkin gak boleh balas pesan mereka ya, namun kalian tunggu saja apakah benar akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Kalau saya yakin 100% tidak akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya, karena itu hanya gertakan saja dari pihak DC online ya, bukan tim lapangan. DC online itu yang bertugas menagih atau mengingatkan tagihan kalian itu melalui media komunikasi, dan mereka itu stay di kantor bukan di lapangan. Nah, yang selanjutnya adalah kirim screenshot atau menunjukkan posisi maps lokasi DC sudah di daerah kita. Nah, dengan versi satelit biasanya mereka itu mengirimkan SS lokasi di mana tempat tinggal si nasabah tersebut. Mengapa mereka menggunakan versi satelit? Agar sekitaran rumah kita itu terlihat ya, karena kalian juga pasti tahu kalau kita menggunakan Google Maps dengan versi satelit itu biasanya ada lokasi-lokasi yang lebih detail dan seolah-olah kayak foto ya, dan biasanya mereka itu mengirimkan hal tersebut itu agar si nasabah tersebut itu percaya bahwasanya ada tim di si lapangan yang sedang ada di lokasi atau mungkin sekitaran rumah kalian. Dan sebenarnya hal itu semua bisa diatur di maps kita masing-masing ya. Kita pun juga bisa melakukan hal tersebut. Dan kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut dan mengetahui lokasi kita ya, jelas mereka tahu data-data kita di aplikasi pinjaman online tersebut melalui KTP yang kita daftarkan ya. Jadi mereka membuka aplikasi Google Maps dan memasukkan alamat di mana tempat kita tinggal melalui KTP tersebut ya. Jadi mereka mencari lokasi alamat rumah kita dan mungkin menggunakan versi satelit agar bisa terlihat lebih real ya. Nah, itu juga kerjaan dari DC online ya, bukan dari DC lapangan. Jadi itu hanya sebatas ancaman saja, tidak akan benar terjadi atau tidak akan ada datang DC lapangan ke rumah kalian ya. Jadi kalian jangan panik dulu, dan kalian juga jangan percaya ketika mendapatkan ancaman seperti itu.
Dan yang terakhir nih, ini yang mungkin bisa membuat mental nasabah itu down dan mungkin panik ya. Kecuali kalau misalkan si nasabah tersebut itu sudah tahu tentang aturan-aturan pinjol, pasti akan ketawa melihat ancaman seperti ini. Namun buat nasabah yang mungkin belum tahu tentang aturan-aturan pinjol dan tahu tentang hukum, pasti akan gampang panik dan pastinya akan takut ketika mendapatkan ancaman seperti ini ya. Dan ancamannya adalah ancaman akan dialihkan ke pihak berwenang atau polisi. Ini sebenarnya lebih gak masuk akal ya, karena untuk pihak kepolisian itu tidak ada kewajiban untuk menagih tagihan kita di aplikasi pinjaman online ya, karena sudah jelas ya di peraturannya polisi itu tidak berkewajiban untuk melakukan hal tersebut, dan itu merupakan hal yang sangat dilarang ya. Untuk melakukan penagihan hutang itu tidak diperbolehkan. Jadi jikalau kalian mendapatkan ancaman seperti itu, kalian jangan percaya, kalau bisa kalian ketawain saja ya, karena jelas itu hanya ancaman belaka saja yang tidak akan pernah terjadi. Nah, inilah dia ancaman-ancaman di si pinjaman online legal yang biasanya dipakai untuk menekan nasabahnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar dan sering mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini, kalian jangan pernah meresponnya, kalian jangan pernah takut, karena fix untuk semua ancaman ini tidak akan pernah terjadi, karena ini hanya gertakan saja dari pihak DC online untuk nasabahnya yang mengalami keterlambatan agar merasa panik dan cepat-cepat membayar tagihannya. Jadi sebagai kesimpulannya, kalian jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dianggap tentang ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh para DC pinjaman online. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semua sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.